Oke, pada pertemuan pertama mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis potensi lokal, kita akan belajar terkait apa sih maksud dari pengembangan media berbasis potensi lokal itu. Ketika kita berbicara terkait potensi lokal, berarti potensi lokal itu adalah sebuah kekayaan baik hayati ataupun non hayati pada sebuah daerah. Jadi sifat potensi lokal itu biasanya dia spesifik pada sebuah daerah. Sehingga sifat dari potensi lokal tadi adalah memiliki kekhasan atau keunikan dari tiap daerah tersebut. Namun ada yang salah dalam penerapan media pembelajaran pada saat ini. Sebagai contoh, media pembelajaran yang ada di sekolah saat ini biasanya kurang kontekstual, yang biasanya tidak sesuai dengan keseharian siswa. Yang kedua, materi yang ditekankan terlalu general atau terlalu umum, sehingga tidak ada konten yang sifatnya spesifik menjelaskan suatu daerah, dalam hal ini potensi lokalnya. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya penekanan aspek kebudayaan setempat ataupun potensi lokal. Dari permasalahan yang timbul saat ini, maka dianggap perlu untuk mengembangkan media pembelajaran dengan menekankan pada potensi lokal atau karakteristik dari suatu daerah tadi. Sekarang kita coba amati beberapa penelitian ini. Penelitian pertama dari Nanang Khairul Umam dan kawan-kawan, dia mengembangkan pop-up book bahasa Indonesia berbasis budaya Selempitan. Nah, pop-up book itu adalah jenis medianya, sementara potensi lokal yang diangkat dalam media tersebut adalah budaya Selempitan. Jadi penelitian ini sangat bagus karena dia mengandung unsur potensi lokal di dalamnya. Penelitian yang kedua dari Ristiana tahun 2017, pengembangan model pembelajaran biologi berbasis budaya Tudang Sipulung dalam memberdayakan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kognitif siswa. Nah, pada penelitian yang kedua juga ada potensi lokal yang dimasukkan ke dalam konten medianya. Jadi di sini bukan lebih ke arah medianya sebenarnya, tapi ke model pembelajarannya, di mana model pembelajarannya menerapkan budaya Tudang Sipulung. Nah, dari kedua contoh judul penelitian ini kita bisa tunjukkan bahwa ternyata potensi lokal itu bisa menjadi konten, baik itu dalam media dan model pembelajaran di dalam kelas. Ini contoh yang paling banyak ditemukan. Misalkan kalau kita membaca sebuah buku, misalkan ambil yang gampang lah, buku di sekolah dasar gitu, pasti kata-kata atau nama yang sering muncul adalah Budi. Misalkan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, dan lain-lain. Namun kata Budi sebenarnya ini hanya spesifik pada daerah untuk Pulau Jawa saja, karena nama Budi itu merupakan potensi lokal yang hanya ada di Pulau Jawa. Walaupun pada saat ini ada banyak nama Budi yang tersebar di seluruh Indonesia, namun umumnya hanya ditemukan di daerah Jawa. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang ada di daerah Papua atau mungkin di daerah Bali atau mungkin di Kalimantan Utara? Nah, setidaknya kalau kita mau memasukkan unsur lokal dalam sebuah media pembelajaran, maka gunakanlah nama yang memang umum di daerah tersebut. Misalkan kalau kita di daerah Papua, kita menggunakan ini Yohana, ini Ibu Yohana, dan ini Bapak Yohana. Atau mungkin kalau di daerah Bali kita menggunakan ini Made, ini Ibu Made, dan lain-lain. Nah, hal inilah yang terkadang banyak menjadi permasalahan pada beberapa media yang digunakan di sekolah di Indonesia, karena kurangnya penekanan potensi lokal. Atau sebagai contoh lain, ini adalah buku mewarnai. Kalau kita lihat gambar dari buku mewarnai, tidak ada yang salah gitu. Buku mewarnai buah-buahan ya, kita melihat di situ ada banyak-banyak buah, ada stroberi, ada jeruk, ada buah kiwi, ya, ada apel, ada lemon, ada nanas, ada leci, ada pisang, kemudian ada pir, ada ceri, dan buah anggur. Namun kembali lagi, ketika kita berbahas tentang potensi lokal, maka gambar buah yang ada di sini itu terlalu general. Itu buah yang biasa kita temukan secara luas ada di Indonesia. Namun jarang sekali dalam sebuah buku mewarnai ada buah yang khas memang di daerah suatu daerah di Indonesia. Sebagai contoh, mungkin kita bisa ambil kesimpulan kalau kita ada di Kalimantan Utara, mungkin yang dijabarkan adalah buah terap atau buah durian merah dan lain-lain. Jadi ini yang kurang dari beberapa media yang ada di sekolah.
Jadi pada perkuliahan kita kali ini kita akan banyak membahas bagaimana sih cara mengembangkan potensi lokal yang ada di suatu daerah. Khususnya kalau di sini kita akan fokus ke daerah Kalimantan Utara dan mengembangkan potensi lokal itu ke dalam sebuah media atau menginkludkan potensi lokal itu sebagai sebuah konten dalam sebuah pembelajaran di dalam kelas. Jadi seperti itu pertemuan kali ini kita membahas bagaimana sih pengantar dari mata kuliah yang akan kita lakukan dalam satu semester. Terima kasih.